Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Faranda Naiswara dengan NIM 18 19 10 50 10 42. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jember dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sumber daya lahan. Untuk topik-topik pembahasannya, kita akan bisa melihat di slide kedua. Jadi pada topik pembahasan terdapat geohidrologi, geomorfologi, geodinamika, lalu ada studi kasus. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menghubungkan keterkaitan antara geohidrologi dengan tata ruang, lalu geomorfologi dengan tata ruang, dan geodinamika dengan tata ruang. Selanjutnya saya akan menghubungkan tentang geohidrologi dengan studi kasus dan tata ruangnya. Lalu saya akan menghubungkan geomorfologi dengan studi kasus. Lalu geodinamika dengan studi kasus. Next. Jadi geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah, groundwater atau air tanah. Air tanah adalah air yang berasal dari air hujan, lalu tersimpan pada rongga-rongga batuan atau tanah pada rongga jenuh yang bergerak. Selanjutnya, air tanah bergerak dengan kecepatan maksimum, yaitu 10 meter per hari, dan kecepatan minimum 1 meter per hari. Kecepatan air tanah bergantung dari kemiringan lereng, jenis batuan, dan struktur batuan. Selanjutnya, pembahasan yang dibahas adalah hubungan geohidrologi dengan perencanaan tata ruang. Salah satu pembahasan mengenai hidrologi dalam perencanaan tata ruang ialah perencanaan daerah aliran sungai. Nah, beberapa bencana yang terjadi di Indonesia telah memberikan dorongan perencanaan ruang yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, baik konservasi tanah maupun konservasi air, yang bertujuan agar terwujudnya keseimbangan lingkungan, sehingga pertumbuhannya tidak menyebabkan bencana. Lalu, pengetahuan tentang hubungan siklus hidrologi dalam suatu daerah aliran sungai atau DAS dijadikan sebagai landasan dalam perencanaan ruang. Berikut merupakan peta dari daerah aliran sungai Bedadung yang ada di Kabupaten Jember, di mana terlihat pada peta tersebut yang berwarna biru merupakan daerah aliran sungai, lalu terdapat batas kecamatan, batas kabupaten, dan batas provinsi pada daerah tersebut. Selain itu terdapat juga legenda atau titik mengenai stasiun hujan yang berada di Kabupaten Jember pada sekitaran daerah aliran sungai Bedadung. Selanjutnya adalah geomorfologi. Nah, ilmu yang mendeskripsi bentuk lahan dan proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuk lahan tersebut, serta mencari hubungan antara proses-proses dalam susunan keruangan menurut Van Zuidam tahun 1977. Geomorfologi adalah ilmu bentuk lahan permukaan bumi, baik di atas maupun bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula terbentuknya serta perkembangan yang akan datang dan hubungan dengan lingkungannya menurut Verstappen tahun 1983. Aspek lain dalam geomorfologi adalah morfologi, morfogenesa, morfokronologi, dan morfoarrangement. Selanjutnya, hubungan dengan perencanaan tata ruang ialah dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah,
atau RT RW, terdapat justifikasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam kawasan budidaya sendiri, umumnya terdapat zona pemukiman yang sering dijadikan lahan terbangun. Keterkaitannya ialah data morfologi kawasan dengan mengetahui morfologi kawasan berupa berbukit, gelombang, berombak, dataran rendah, atau dataran tinggi. Misalkan kawasan adalah daerah dataran rendah yang memiliki bentuk lahan fluvial, yang dimana bentuk lahan memiliki sifat berpotensi banjir. Dengan begitu, perencana yang akan merencanakan pada lokasi tersebut itu dapat menentukan bagaimana proses perencanaan yang akan dilakukan seoptimal mungkin untuk kawasan tersebut agar tidak terjadinya bencana banjir yang akan melanda pada daerah tersebut lagi. Berikut merupakan peta geomorfologi dari daerah keistimewaan Yogyakarta, di mana terlihat banyak sekali legenda yang ada pada di sana. Selanjutnya kita masuk ke geodinamika. Geodinamika merupakan salah satu cabang ilmu yang merupakan penggabungan dari ilmu matematika, fisika, dan kimia dalam menjelaskan dinamika atau pergerakan aktif dari struktur bumi. Menurut beberapa ahli, geodinamika adalah ilmu yang menjelaskan proses kedinamikaan yang mengatur sebagian besar struktur lapisan bumi. Geodinamika berperan dalam menjelaskan sejarah pembentukan bumi, perubahan dan penciptaan kembali dari suatu benua dan lautan, pembentukan geologis suatu wilayah, gugusan pegunungan, dan lembah sungai. Lalu, penelitian tentang cadangan hidrokarbon dan semua mineral yang terkandung di dalam bumi. Lalu, hubungan geodinamika dengan perencanaan tata ruang ialah dapat diartikan bahwa geodinamika berhubungan dengan bebatuan. Nah, jika diambil aspek geologinya, dapat diartikan dengan tata ruang, maka keterkaitannya ada pada pengkajian geologi untuk analisis fisiknya, di mana salah satu kajian yang membutuhkan aspek geologi adalah penentuan kawasan lindung dan budidaya yang membutuhkan pemetaan berupa peta ketinggian tanah, kemiringan lereng, peta rawan bencana, peta peka erosi, lalu peta curah hujan, peta siklus hidrologi, peta jenis tanah, dan peta batuan. Berikut merupakan peta geologi atau jenis batuan yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya pada salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya ambil berlokasi di Kota Bekasi, lebih tepatnya Jalan Khairil Anwar. Berikut merupakan peta dari timelapse dari Jalan Khairil Anwar pada tahun 2003, di mana terlihat kawasan pembangunan sudah cukup masif, namun masih terdapat ruang terbuka hijau yang terdapat di sana. Namun pada daerah aliran sungai belum terencana secara rapih. Alhasil masih banyak bangunan-bangunan yang berdekatan atau menghimpit ke daerah aliran sungai atau sepadan sungai, yang dimana pada proses perencanaan atau perencanaan tata ruang tidak
tidak boleh ada bangunan yang ada di sepadan sungai. Selanjutnya pada tahun 2007 Jalan Khairil Anwar dapat terlihat di mana bangunan-bangunan semakin masif atau semakin banyaknya pembangunan yang terjadi. Dapat terlihat bahwa ruang RTH sudah terbangun jadi bangunan baru, dan perbedaan yang lain adalah perkembangan pada sepadan sungai yang sekarang pada saat ini pada tahun 2007 sudah terlihat cukup jelas pada penginderaan, di mana bangunan-bangunan tidak terlalu menutupi daerah aliran sungai yang berada di sepadan sungai. Selanjutnya Jalan Khairil Anwar pada tahun 2020 pembangunan semakin masif, semakin banyak bangunan yang baru dibangun, semakin padat, dan perencanaan untuk sepadan sungai semakin tertata. Dapat terlihat bentuk sungainya, bentuk sungainya. Selanjutnya pembangunan yang dilakukan di Kota Bekasi lebih tepatnya mengikuti aliran sungai. Jadi proses pembangunan tidak terencana pada awalnya melainkan mengikuti arah aliran sungai. Lalu menurut hasil penginderaan dari 3 rentang waktu yang berbeda pada Jalan Khairil Anwar Kota Bekasi, dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 atau 2003 bangunan sudah cukup padat dan belum terciptanya pengendalian pada daerah sepadan sungai. Aliran sungai yang berada di sisi Jalan Khairil Anwar adalah aliran sungai dari Kali Malang. Saluran Kali Malang adalah sebuah kali buatan yang dibangun untuk memasok air ke PDAM untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Kali Malang juga digunakan untuk wahana olahraga air bagi komunitas olahraga air setempat. Dapat dilihat pembangunan pada Kota Bekasi bersifat alamiah atau mengikuti bentang alam, yaitu aliran dari Kali Malang. Selanjutnya, dari tahun ke tahun, pengembangannya yang dilakukan pada Kali Malang sangat jarang terjadi. Namun pada tahun 2019, program revitalisasi Kali Malang Kota Bekasi sudah dilakukan, di mana Kali Malang dilakukan dengan pengaturan zonasi yang meliputi 4 zona. 4 zona tersebut yakni zona edukatif, zona ekologi, zona komunitas, dan zona komersil. Pada revitalisasi Kali Malang, ruang publik bernuansa hijau yang ramah pejalan kaki yang membelah sungai serta dihiasi oleh air mancur, menari, dan laser. Selanjutnya, ruang selebrasi serta panggung pertunjukan. Yang ketiga, ruang publik dalam bentuk Taman Candrabaga yang sesuai dengan bahasa Sanskerta yang berarti bulan, dan bagian akan dibuat berbentuk seperti bulan. Selanjutnya, 3 ruang edupark yang meliputi rumah pohon, pohon buah, serta taman belajar. Selanjutnya, kebijakan tata ruang, yaitu keterkaitan peraturan atau kebijakan tata ruang dengan lokasi studi. Dengan adanya revitalisasi Kali Malang, perlu adanya tindak lanjut oleh pemerintah Kota Bekasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan agar pemanfaatannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2011 sampai tahun 2031. Dalam RTRW Kota Bekasi tahun 2011 sampai 2031, Pasal 6 ayat 3 dapat dikatakan bahwa kebijakan pengembangan sistem jaringan air minum
yang mencakup pelayanan seluruh kota Bekasi dengan strategi yang dilakukan melalui meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air minum, meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air minum. Lalu pada pasal 13, rencana sistem jaringan sumber daya air pada Kalimalang berfungsi sebagai sumber utama air baku untuk air minum yang dialirkan melalui saluran sekunder Bekasi Tengah, Bekasi Utara, dan Bekasi Pangkal untuk sistem jaringan air minum. Selanjutnya, keterkaitan geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika dengan studi kasus. Dari segi geohidrologi, menurut Bapak Cecep Ahmadi selaku Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, kualitas air antara setelah atau sebelum bendungan barat sama bagusnya, bahkan lebih bagus dibandingkan air baku dalam bendungan Bekasi. Air baku Kalimalang adalah aliran dari bendungan Jatiluhur dengan kadar pH yang aman dan sesuai baku mutu. Lalu dari segi geomorfologi ialah dapat dilihat pada guna lahan sepanjang Jalan Hairil Anwar adalah perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pendidikan. Selanjutnya dari segi geodinamika, Kota Bekasi merupakan kota yang dikatakan sebagai dataran rendah, di mana data elevasi pada Jalan Hairil Anwar adalah sebagai berikut. Rata-rata kelandaian Jalan Hairil Anwar 1,4% sampai minus 1,4% dengan kelandaian maksimal sebesar 14,8% sampai minus 12,8%. Berikut merupakan data dari kelandaian yang ada pada Jalan Khairil Anwar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.